Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya James Rivaldo Dapole dengan NIM 220951151 dari kelas B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai uji sensitivitas antibiotika. Serta saya juga akan menjelaskan proses praktikum 1 hingga 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selamat menyaksikan. Seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita mencat berwarna putih. Peternak ini ingin tahu penyebab infeksi bakteri pada babi tersebut. Dicurigai babi tersebut menderita kolibasilosis. Kolibasilosis adalah penyakit yang biasanya menyerang anak babi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Gejala umum dari penyakit ini adalah mencat berwarna putih. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebabnya, peternak kemudian membawa sampel feses babi tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Berdasarkan praktikum yang dilakukan di Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Veteriner, ada 4 tahapan dan uji yang dilakukan, yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan. Dalam persiapan alat dan bahan, ini juga terdapat pembuatan media selektif, yaitu seperti media embah. Setelah dilakukan persiapan alat dan bahan, kemudian lanjut ke tahap yang berikutnya, yang kedua, yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial yang membedakan bakteri dalam 2 kelompok, yaitu bakteri gram positif yang mengikat warna ungu dan bakteri gram negatif yang mengikat warna merah muda. Pada proses ini, olesan bakteri yang terfiksasi dikenai larutan-larutan ungu kristal, yodium, alkohol atau bahan pemucat, dan safrain atau beberapa pewarna tandingan lain yang sesuai. Setelah melakukan pewarnaan gram, kemudian lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu isolasi dan identifikasi kuman. Isolasi bakteri adalah proses mengambil bakteri dari medium atau lingkungan asalnya dan menumbuhkannya di medium buatan, sehingga diperoleh biakan yang murni. Lalu ada juga identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri atau kuman dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni, meliputi bentuk koloni bakteri, warna koloni, tepi koloni, dan elevasi koloni bakteri. Tujuan identifikasi kuman yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan molekuler dari bakteri. Dalam mengidentifikasi bakteri, kita perlu mengamati pergerakan bakteri, pemeriksaan spora bakteri, pemeriksaan spora, pewarnaan gram, dan identifikasi bakteri dengan media NA, EMBA, TCA, SIM, MRVT, SCA, dan uji gula-gula. Dan tahap uji yang terakhir yaitu uji sensitivitas. Uji sensitivitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik yang bertujuan untuk mengetahui daya kerja dari suatu antibiotik dalam membunuh bakteri. Uji sensitivitas juga berguna untuk menentukan atau mencari obat yang tepat terhadap penyakit infeksi bakteri tersebut. Dalam hal ini, penyakit Coleobacillus. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat media embah, yaitu timbangan, jarum OC, bunsen, dan korek api, autoklaf, cawan petri, dan aquades. Yang kedua, alat dan bahan untuk pewarnaan gram. Ada kaca objek, tisu, pembakar bunsen, jarum OC, mikroskop, bahan biakan murni E. coli, aquades, isolat bakteri, alkohol, mikroskop, larutan Hackers kristal violet, larutan mordan lugol iodin, alkohol 96%, dan larutan safrannya. Yang ketiga, alat dan bahan untuk isolasi dan identifikasi kuman, yaitu ada jarum OC, needle, pembakar bunsen, tisu, inkubator, biakan murni E. coli pada media embah, media NA, EMBA, TCA, SIM, SCA, MRVP, dan gula-gula. Yang keempat, alat dan bahan untuk uji sensitivitas antibiotika, yaitu ada isolar bakteri murni, ada Mueller Hinton agar, alkohol, McFarland, Boyle Lyon, pepper disk, cotton swab, cawan petri, tabung Erlenmeyer, pembakar bunsen, jarum OC, timbangan, autoklaf, magnetic heater stirrer, laminar airflow, dan pinset. Pertama, langkah kerja pembuatan media embah. 1. Timbang 37,5 gram atau sesuaikan pada botol media EMB. Bubuk media EMB. Larutkan dengan aquades sebanyak 1 liter. Yang kedua, panaskan sampai mendidih untuk melarutkan media. Yang ketiga, sterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, tunggu suhu sampai hangat-hangat kuku atau 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian homogenkan. Yang kelima, tuang ke dalam cawan petri steril. Yang kedua, langkah kerja pewarnaan gram. Dibagi menjadi 2, yaitu tahap persiapan dan tahap pewarnaan. Pada tahap persiapan, yang pertama, bersihkan kaca objek dengan alkohol hingga steril dan kering, dengan catatan memberi kode pada bagian atas atau bawah kaca objek agar tidak terbalik. Yang kedua, sterilkan jarum OC dengan cara dibakar pada pembakar bunsen hingga berwarna merah. Yang ketiga, celupkan jarum OC pada aquades, kemudian titiskan pada kaca objek. Yang keempat, sterilkan lagi jarum OC pada pembakar bunsen, kemudian jarum OC yang telah steril dikeringkan dengan cara diangin-anginkan pada api. Yang kelima, ambil beberapa bakteri murni pada media NA dengan cara dicoret sedikit atau 20% menggunakan jarum OC. Yang keenam, sentuhkan jarum OC yang telah ada bakteri pada kaca objek dengan gerakan memutar, kemudian diangin-anginkan hingga kering. Tahap yang kedua, tahap pewarnaan. Yang pertama, teteskan 1 tetes larutan Hackers kristal violet sampai sampel bakteri terendam atau diamkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Yang kedua, teteskan 1 tetes larutan mordan lugol iodin sampai sampel bakteri terendam atau diamkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Yang ketiga, teteskan 1 tetes larutan alkohol 96%,
Diamkan selama 30 detik, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Yang keempat, teteskan 1 tetes larutan safranin sampai sampel bakteri terendam, atau diamkan selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Yang kelima, keringkan preparat pada udara terbuka. Yang keenam, amatilah preparat di bawah mikroskop. Langkah kerja yang ketiga yaitu langkah kerja untuk isolasi dan identifikasi kuman. Untuk media bulat solid atau Na dan Mba, yang pertama siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang kedua bagilah cawan petri menjadi 4 bagian dengan membuat garis menggunakan spidol, yang ketiga sterilkan jarum OC pada pembakar bunsen hingga berwarna merah, kemudian jarum OC yang telah steril didinginkan dengan cara ditusukkan pada bagian pinggir agar dalam cawan yang tidak terdapat mikroba. Yang keempat, ambillah biarkan murni bakteri E. coli pada medium Mba menggunakan jarum OC dengan cara digoreskan pada bagian mikroba yang sendiri dan terpisah atau tidak berkoloni. Yang kelima, goreskan jarum OC pada keempat bagian cawan petri media secara berurutan dengan bentuk goresan kuadrat. Yang kelima, goreskan jarum OC pada keempat bagian cawan petri media secara berurutan dengan bentuk goresan kuadrat. Goreskan sebanyak 3 baris pada seperempat bagian pertama, kemudian digoreskan berikutnya pada seperempat bagian kedua sebanyak 3 baris. Menyambung di goresan pertama, di mana di akhir goresan pertama digunakan sebagai awal goresan kedua. Yang keenam, cawan petri dibungkus lalu dibalik, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada inkubator. Untuk media tabung solid dan semi solid TSIA, SCA, dan SIM, yang pertama siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang kedua sterilkan jarum nidal pada pembakar bunsen hingga berwarna merah, kemudian nidal yang telah steril didinginkan dengan cara ditusukkan pada bagian pinggir agar dalam cawan yang tidak terdapat mikroba. Yang ketiga, ambillah biarkan murni bakteri E. coli pada medium Mba menggunakan nidal dengan cara digoreskan pada bagian mikroba yang tersendiri dan terpisah atau tidak berkoloni. Yang keempat, goreskan dan tusukkan nidal pada masing-masing media. Pada agar yang miring atau selain kultur, seperti media TSIA dan SCA, digoreskan secara siksak pada permukaan agar. Goresan dimulai dari ujung tabung atau bagian bawah sampai akhir medium atau bagian atas. Pada agar yang tegak atau staf kultur seperti medium SIM, ditusukkan ke dalam agar sepanjang kira-kira 3/4 bagian. Dan yang terakhir ditutup kembali dengan plastik atau kapas, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada inkubator. Untuk media tabung liquid, MRVP, dan gula-gula, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan, yang kedua sterilkan jarum nidal pada pembakar bunsen hingga berwarna merah, kemudian nidal yang telah steril didinginkan dengan cara ditusukkan pada bagian pinggir agar dalam cawan yang tidak terdapat mikroba. Yang ketiga, ambillah biarkan murni bakteri E. coli pada medium Mba menggunakan nidal dengan cara digoreskan pada bagian mikroba yang tersendiri dan terpisah atau tidak berkoloni. Yang keempat, masukkan nidal dalam media agar, kemudian campurlah secara merata. Yang kelima, ditutup kembali dengan plastik atau kapas, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada inkubator. Dan langkah kerja yang terakhir yaitu langkah kerja untuk uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama, ambil cotton bud, celupkan ke inokulum atau ujung tabung, bisa disterilkan setelah membuka kapas tutup tabung dan sebelum menutupnya. Yang kedua, usapkan pada media nutrien agar secara merata, atau jika dirasa kurang rata, bisa mengambil biarkan lagi dengan cotton bud. Yang ketiga, setelah itu sterilkan pinset dengan api bunsen dan ambil paper disc. Yang keempat, tempel paper disc dengan jarak minimal 2 cm dari tepi cawan petri atau 2 cm dari paper disc yang sebelumnya. Yang kelima, inkubasikan dalam inkubator selama semalam dalam 30 derajat Celcius. Yang keenam, setelah itu amati zona hambat dalam milimeter yang terbentuk, kemudian cocokkan dengan standar diameter ukuran zona interpretasi untuk bakteri menggunakan teknik Kirby-Bauer. Yang pertama, hasil dan pembahasan dari pewarnaan gram. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskop, didapatkan hasil dari pewarnaan gram adalah berwarna merah muda, yang menandakan bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif. Bakteri tersebut adalah bakteri Escherichia coli dengan ciri-ciri berbentuk basil atau batang, tersusun tunggal dan berwarna pink. Bakteri gram negatif merupakan bakteri yang tidak mempertahankan satu warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Gram negatif banyak mengandung lipid sehingga kristal violet yang berwarna ungu terlunturkan oleh lipid. Pada gram negatif juga terdapat peptidoglikan, namun sedikit, berbeda dengan gram positif yang mengandung banyak peptidoglikan sehingga dapat mempertahankan warna ungu kristal violet. Yang kedua, hasil dan pembahasan dari isolasi dan identifikasi kuman. Untuk media Na, hasil yang didapat yaitu goresannya berwarna putih susu, permukaan cembung, diameter 1-2 mikron, pada permukaan terdapat koloni bakteri. Pada media ini positif bakteri E. coli. Untuk media Mba, hasil dan pembahasan yang didapat, goresannya berwarna hijau metalik. Warna hijau metalik ini merupakan indikator dari bakteri yang dapat memfermentasikan laktosa dengan kuat dan atau bakteri yang dapat memfermentasi sukrosa. Pada permukaan terdapat koloni bakteri. Media ini positif bakteri E. coli. Selanjutnya untuk media TSIA. Media agar berwarna kuning, kecoklatan, dan berlendir membuktikan bahwa positif mengandung laktosa atau sukrosa. Tidak memproduksi H2S karena tidak ditandai perubahan warna media menjadi hitam. Pada permukaan terdapat koloni bakteri. Terdapat juga gelembung atau peretakan dan media agar terangkat. Ini karena media ini mengandung gas. Media ini positif terhadap bakteri E. coli. Kemudian untuk media SIM, hasil dan pembahasannya yaitu setelah ditetesi reagen Kovacs pada permukaan berwarna merah berbentuk cincin. Tandanya bakteri ini positif memproduksi sulfit indol, tetapi bakteri ini tidak mutil karena tidak terlihat kekaburan pada bekas tusukan.
Kemudian ada media SCH. Hasil pembahasan yaitu tidak ada perubahan warna, berarti negatif bakteri E. coli, karena bakteri E. coli negatif terhadap media SCH. Lalu untuk media MRVP, setelah ditetesi methyl red, media agar berwarna merah. Artinya bakteri ini dapat memproduksi asam tunggal atau campuran dan asetil metilkarbinol. Bakteri ini positif terhadap E. coli. Dan terakhir untuk media gula-gula, hasil pembahasannya yaitu terjadi perubahan dan produksi gas ditandai dengan media terangkat dan terdapat gelembung gas. Juga adanya fermentasi gula oleh bakteri. Media ini positif terhadap bakteri E. coli. Dan yang ketiga, hasil dan pembahasan dari uji sensitivitas antibiotika. Hasil yang didapatkan pada kode C30 atau klorapenikol terukur diameternya 30 mm. Pada kode S10 atau streptomycin diameternya 15 mm. Pada kode B10 atau bacitracin diameternya 0 mm. Dan pada kode DO30 atau doxycycline diameternya 19 mm. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar, antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri E. coli sebagai penyebab kolibasilosis adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau PK, yaitu klorampenikol, streptomycin, dan doxycycline. Hal ini berdasarkan atas standar Killingstone antibiotika, di mana ketiganya menunjukkan kategori sensitif atau PK. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis, didapatkan bahwa sampel feses babi yang diuji tergolong ke dalam bakteri gram negatif atau berbentuk batang dan berwarna merah pada pewarnaan gram. Sedangkan melalui isolasi dan identifikasi bakteri didapatkan bahwa sampel bakteri tersebut melalui isolasi pada media umum Na dan media selektif EMBA tampak berukuran kecil dan elevasi atau konveks, tepi atau rata dan bentuk sirkular. Goresan atau bakteri pada media Na terlihat berwarna putih susu dan pada media EMBA terlihat berwarna hijau metalik, yang menunjukkan bakteri memfermentasi laktosa dengan kuat. Kemudian melalui uji biokimia dan gula-gula, terbukti bahwa bakteri mampu memfermentasikan glukosa, sukrosa, dan laktosa dengan ditunjukkan positif asid slen dan asid bat pada uji TSA, mampu memfermentasikan glukosa pada uji glukosa, terbentuk gas sebagai hasil dari fermentasi pada uji TSA dan glukosa, tidak menghasilkan H2S pada uji TSA dan SIM, positif indol pada uji SIM, bersifat motil pada uji SIM, tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon pada uji SCA, dan bersifat asam pada uji MR. Dari berbagai hasil yang didapatkan, hampir semuanya menunjukkan hasil positif mengarah pada bakteri golongan famili Enterobacteriaceae, yaitu E. coli. Hal ini membuktikan bahwa hasil dugaan atau hipotesa sebelumnya terbukti benar bahwa mencet berwarna putih pada babi disebabkan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya, melalui uji sensitivitas antibiotika didapatkan bahwa antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri E. coli sebagai penyebab kolibasilosis adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau PK, yaitu klorampenikol, streptomycin, dan doxycycline. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang telah saya lakukan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.